Wow. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 12 September ada satu kejadian, bukan kejadian sih, ada satu kejadian yang viral lah, bisa dibilang seperti itu. Di Kota Bandung yang mempersatukan seluruh bikers se-Bandung khususnya dan se-Indonesia pada umumnya. Wow, wow, apa itu? Langsung aja ya, langsung aja. Jadi tadi pas saya nyampe rumah sekitar jam berapa ya? Jam 2 gitu, jam 1, jam 2, karena saya kan nggak San Mori hari ini. Saya ada kopdar sama lain klub mobil. Saya ngelihat rame-rame apa ini di jalan, di mobil kok rame-rame apa nih, teman-teman kok pada ngontek gitu, ada apa. Dan ternyata setelah saya sampai rumah, saya ngelihat berita. Wow, cukup mencengangkan. Ini sih beritanya ya. Nanti saya kasih di sini ya, ditempelin di sini. Jadi ada satu akun yang kita sebut aja ya, Lovely Kinoy, itu men-share aktivitas San Mori teman-teman di Setiabudi. Ada motor lagi pada parkirkan, terus dianya buat video biasa left to right dan left to right, snapgram pada umumnya, yang menyebut motor-motor yang biasa balapan di Lembang pindah ke seputaran KFC Dr. Setiabudi sampai ke arah SPBU. Sekali lagi, di dalam videonya, nanti di sinilah, itu dia video right panning right to left, left to right, dan ada tulisan motor-motor yang biasa balapan di Lembang pindah ke seputaran KFC Dr. Setiabudi sampai ke arah SPBU. Dia mention Bandung.info dan juga PRFM News. Dan saya tahu berita ini di Bandung.info. Saya tahu beritanya di Bandung.info. Sekelas Bandung.info men-share berita seperti ini. Wow. Tapi mari kita bedah. Tadinya saya pas baca berita ini, berpikir bahwa apa mungkin gitu ada balapan di Lembang. Karena sejauh ini saya riding ke Lembang itu memang tidak ada aktivitas balapan, balap liar, balap resmi di sana, tidak ada dan belum ada. Kalau ugal-ugalan kita akui, saya dan juga teman-teman yang lain, teman-teman dekat saya akui banyak oknum-oknum yang ugal. Oke, yang ugal-ugalan kita bahas nanti ke belakang ya. Jadi si Teteh ini menyebutkan ada balapan di Lembang. Saya sempat berpikir, balapan di Lembang? Apa tadi ada balapan di Lembang gitu? Saya sempat kontak ke teman, emang di Lembang ada balapan? Kagak ada, San Mori biasa. Oh, mungkin si Teteh itu mengasumsikan bahwa aktivitas San Mori, teman-teman naik bikers ke Lembang itu disebut balapan. Oke, saya masih positive thinking. Masih positif. Lalu setelah saya sampai rumah, saya baca beritanya lagi diulang-ulang. Kok ternyata si Teteh ini sepertinya mengarahkan orang yang melihat video dia bahwa itu tuh motor-motor yang lagi parkir pinggir jalan, nanti ada di sini videonya. Parkir pinggir jalan itu lagi balapan, udah balapan atau mau balapan entah. Itu mengarahkan ke asumsi opini seperti itu. Jadi menyebabkan si video itu adalah fakta. Faktanya itu lagi turun habis balapan atau mau balapan. Itu yang bahayanya. Waduh, bahaya nih. Saya nggak main langsung emosi, saya telaah dulu. Saya nggak mau langsung frontal untuk berbicara kasar ke si Teteh itu, karena mungkin Teteh itu juga perlu edukasi dari kita. Makanya saya DM beliau, Teh, ayo mari kita ngobrol. Mari ngobrol di podcast saya, sebenarnya apa yang terjadi di Lembang sih, kok ada balapan, kata Teteh gitu. Saya sebenarnya mau nanya kayak gitu, mengundang ke podcast. Saya sempat mention juga di Snapgram, tapi akhirnya tidak ada balasan setelah menunggu beberapa jam, tidak ada balasan. Sempat dikontak beberapa teman juga, iya tuh, parah tuh si Teteh itu menyebut kita balapan. Dan saya lihat ternyata kita satu-satu ya, kita lihat ini motor tuh kebanyakan teman saya. Saya langsung kontak kan, namanya nanti kita telepon deh ya enaknya. Jadi sebelum mencari fakta tentang Teteh itu, kita cari fakta dulu tentang apa yang terjadi di video itu. Di video itu ada sekumpulan motor lagi parkir, di situ ada warung. Kita bisa berasumsi motor itu parkir lagi ngopi. Betul tidak?
karena tidak ada yang di atas motor, lagi pada turun semua, lagi ngopi, lagi jajan lah istilahnya, lagi jajan. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa berasumsi, makanya saya mau nelpon pemilik dari, di situ ada video tuh, ada motor Ducati putih 848, itu kayaknya motor teman saya, kayaknya ya. Makanya saya ini mau nelpon, kita telepon, Aldi, kita telepon, mudah-mudahan jelas Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Aldi, Ya, Om. masih Ducatinya masih? Alhamdulillah masih, Om. Masih. Viral nih pagi ini. Iya, aduh, viral lagi pagi-pagi ya kan. Gimana? Boleh cerita nggak itu? Nah, mungkin ya untuk kronologisnya ya, Om ya. Mm-mm. Kita tuh dari anak-anak gitu kan berangkat dari rumah masing-masing gitu ya. Ya. Tikum di warung itu tuh untuk sarapan, makan gorengan, makan lepet lah gitu kan. Ya. Nah, kita juga nggak tahu tuh kalau misalkan ada orang yang ngevideoin, nggak tahu. Nggak tahu ya, karena banyak banget orang ya. Ya. Oh, terus. Kita tahu-tahu tuh ada yang nge-tag lah ke Instagram kita gitu kan. Ada yang nge-tag, terus abis ada yang nge-tag itu saya ngeliat kok judulnya balap-balapan gitu kan. Nah, itu dia, ngeri juga nih, Aldi kok bisa balapan gitu masalahnya. Mau nanya ini, sejak kapan bisa balapan? Nggak tahu, Om, dari kapan ya saya bisa balap ya. terus gimana terus? Ya, nah, nggak tahu tuh kok tiba-tiba ada balap-balapan, dan kami pun nggak merasa kalau kami ke Lembang. Kami dari rumah masing-masing pergi ke Tikum ke warung itu untuk makan gorengan dan lepet gitu kan. Nah, itu yang saya aneh teh, karena kan setiap riding sama Aldi, sama Agi, sama yang lainnya tuh ya, emang cuman ngopi doang, nongkrong di situ bentar, lanjut ke kopi, pulang masing-masing gitu kan ya. Iya, biasanya gitu kan seperti itu. Oh, jadi memang nggak balapan gitu di sana? Enggak, emang nggak balapan, nggak ada speeding sampai berapa, enggak, jalannya nyantai gitu kan. Pagi-pagi kan penuh juga daerah situ gitu. Enggak, saya pikir aduh sayang banget itu Ducati dibawa balap-balap kan, Ducati mulus banget gitu. Bawa balap-balap di Lembang, kalau ada apa-apa kan aduh repot. Aduh, iya kan. Jadi itu ada berapa orang tuh kira-kira tuh yang tadi parkir di sini? Nah, untuk yang dari rombongan Aldi sendiri gitu kan, yang parkir ada dari Koapri, Aldi sendiri, Agi ya lihat. Iya, Agi, terus ada Dito, ada Bintang, Rapli, ya cuman bertujuan, Om. Oh, itu pun lagi tikum ya, lagi ngopi ya? Iya, lagi makan gorengan, lagi ketawa biasa, bercanda gitu sambil sarapan. Oke, berarti bisa narik kesimpulan faktanya kalian termasuk Ali tidak balapan di Lembang. Iya, tidak mau balapan di Lembang dan tidak sudah balapan di Lembang ya? Enggak balapan, ngapain juga balapan di jalan gitu kan. Oke, siap. Gitu aja sih ya Aldi. Ya, pengen make sure kalian baik-baik saja kan, gila pembalap dong. Make sure aja, makanya kaget langsung tadi nelpon gitu. Iya. Oke, ya udah. Nggak tahu sih, Om. Kalau nggak banyak yang nge-tag nggak akan tahu. Saya juga banyak yang ngasih tahu ini kok nge-DM ada apa ini gitu kan. Soalnya Ducatinya kan pernah dipakai di vlog. Iya. Nah itu dia makanya. Ya sudah atuh, kalau saya tahu faktanya kayak gini mah lega lah hati ya. Iya, Om. Kalian berada di jalan yang benar. Iya, Om. Ya udah, thank you ya. Salam buat teman-teman semua ya. Thank you waktunya ya. Om, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan kedengar suaranya ya. Jadi yang ada di video itu adalah Aldi, teman saya, Afri, Agi yang saya kenal di situ. Itu semuanya, men, kalau lu riding bareng, mereka cuman datang, ngopi, gorengan, pindah ke kafe lain, ngopi lagi, ngobrol-ngobrol, pulang. Biasanya seperti itu. Makanya saya heran kenapa tadi kok bisa sampai mereka balapan gitu. Kenapa saya menyebutnya mereka balapan? Ya di video itu yang jelas ya, yang kelihatannya mereka, dituduhnya mereka yang balapan kan. Nah, itu fakta pertamanya ya, yang bisa kita ungkap dari video itu. Lalu fakta kedua, si tetehnya dihubungi sama saya, memang belum, sampai sekarang belum membalas. Tapi terakhir
dia ada snapgramnya, screenshotnya nanti saya pasang di sini. Ini video nggak diedit ya, dari ujung ke ujung nggak diedit. Kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini, nanti ada di sini. Kurang lebih tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya menggunakan kata balapan dan saya mengakui ujaran yang saya tulis belum tentu benar. Maka dari itu saya meminta maaf apabila terdapat pihak-pihak yang tersinggung terhadap caption yang saya buat. Trims. Lalu di paragraf berikutnya, saya pun telah melakukan komunikasi terkait klarifikasi saya ke bandung.info, akun Instagram, dan beberapa pihak yang merasa tersinggung. Trims. Saya akan lebih bijak dalam bersosial media. Yes. Si Teteh Rizkynya sudah meminta maaf. Jadi sebenarnya case close, sudah selesai, sudah clear. Cuman kenapa saya buat video ini? Ini perlu dibahas karena kita, saya dan teman-teman ingin suasana motor-motoran kita, suasana San Mori kita kembali adem, kembali sejuk gitu, kembali ya seperti normal pada biasanya, karena sekarang sudah dicoreng oleh, ya mungkin ini aksi reaksi ya. Teteh Rizky bisa beranggapan seperti itu, mungkin dia baru pulang dipepet sama yang ugal-ugalan, atau mendengar suara motor yang terlalu berisik dia kaget sehingga dia membuat snapgram seperti itu. Jadi suara motor kenceng dan ugal-ugalan itu disebut balapan. Ya mungkin seperti itu. Ini satu concern khusus untuk saya untuk membuat video ini. Jadi pertama, kalau ingin bersosial media itu tolong jika ingin buat video harus sesuai dengan fakta. Harus diulas dulu, harus ditanya detail. Jadi makanya saya nanya tadi, si Teteh itu nanya nggak ke kalian gitu. Sebelumnya kan saya nelfon dulu, nggak nanya, nggak nyamperin. Jadi si Teteh itu berasumsi, berprasangka buruk terhadap yang parkir itu, disangkanya balapan. Sangat disayangkan sih ya. Jadi kalau misalkan ngerekam video, hati-hati dengan narasinya. Sekali lagi, hati-hati dengan narasinya. Jangan sampai menyudutkan, jangan sampai menggiring opini sehingga orang-orang yang melihatnya itu menjadi fakta. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk saya juga hati-hati ya. Jadi tolong kalau buat snapgram, buat video, apalagi nge-tag akun yang lebih besar, yang punya pengaruh, influence, yang punya akun pers, akun media seperti bandung.info, ketika repost ya menjadi salah dong ya. Ya untuk Teteh itu terima kasih sudah berbesar hati, sudah berjiwa besar meminta maaf kepada semua pihak yang tersinggung, dan juga terima kasih sudah langsung fast respon meminta maaf. Tapi sayangnya kita nggak bisa ketemu di podcast ya. Tadinya kalau misalkan Tetehnya mau, kita ngobrol-ngobrol mengungkap fakta balapan di Lembang. Lucu sih balapan di Lembang ya. Aduh. Ya gitulah. Yang kedua, ketika kita membenci suatu hal atau sedang dalam emosi, itu jangan sekali-sekali langsung share, langsung post di sosial media. Jadi hati-hati. Konteks apapun ya, maupun itu bikers mau apa itu, hati-hati. Itu bisa jadi senjata makan tuan gitu. Jadi redam dulu emosinya, redam dulu baru share di sosial media. Dan yang ketiga, pesan kepada semua akun-akun reposter, akun-akun media official broadcaster atau official Instagram yang lainnya seperti Bandung Info, Info Bandung dan lain-lainnya, please tolong dengan sangat bisa memfilter, ini masukan dari saya ya, masukan positif, bisa memfilter berita-berita yang sekiranya belum lurus faktanya, tidak valid infonya. Jadi difilter dulu, ditanyain dulu, jangan main asal repost. Jadi yang kenanya ya kasihan si Teh Rizkynya yang tadinya memang exposure-nya sempit, jadi lebar exposure-nya, dilihat semua orang gara-gara akun yang lebih besar merepost infonya. Jadi difilter dulu, Teteh, Akang, Pak, punten kalau ada informasi tolong difilter dulu. Saya ngerti kalau media-media besar seperti kalian itu perlu exposure, perlu insight yang besar. Jadi ketika ada post yang berkaitan dengan ya contohnya balap liar ataupun apa, itu bisa menaikkan rating dari si postingan tersebut. Saya mengerti. Cuman alangkah lebih bijaknya juga menyampaikan informasi yang sebenarnya.
Gitu. Jadi di sini clear ya. Saya sudah nelpon objek yang difotonya itu. Objek yang difotonya sudah ditelepon si Aldi yang punya Ducati bahwa faktanya tidak benar. Dan juga saya sudah menghubungi Teh Rizkynya, tapi ternyata Teh Rizkynya sudah minta maaf duluan di snapgramnya, jadi case clear. Dan yang ketiga, saya juga sudah memberi apa ya istilahnya input kepada akun-akun Instagram besar untuk bisa memilah-milah berita. Dan juga kembali yang awal tadi yang ngebahas ugal-ugalan, memang faktanya kita dihadapkan dengan para generasi muda yang baru bisa naik motor ataupun generasi yang sudah lama yang masih memegang habitnya untuk ugal-ugalan. Memang nggak menutup kemungkinan ada. Tapi di sini saya bersama teman-teman juga pengen situasi ini kembali normal kembali. Motoran nggak boleh ugal-ugalan, jangan ugal-ugalan di jalan. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi mudah-mudahan positive vibes seperti ini bisa tersampaikan dari channel YouTube saya ini. Jadi sangat disayangkan, memang kita akui masih banyak di jalan yang pakai motor kecil maupun yang pakai motor besar masih ugal-ugalan. Cuman perlahan tapi pasti semua pun pengen situasi kembali normal dan semua pun harus punya kontribusi ke arah itu. Jadi mohon maaf untuk masyarakat umum jika misalkan hobi kami mengganggu ketertiban, adik-adik kami mengganggu ketertiban, itu mohon maaf. Insya Allah kita saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan masyarakat umum, termasuk warga-warga yang ada di kisaran area untuk kita San Mori. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman juga tolong, ini sebenarnya tamparan buat kita. Ini adalah reaksi dari aksi yang sudah kita lakukan. Jadi si Teteh itu bereaksi seperti itu karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi tolong, kita udah sama-sama besar, sama-sama bisa berpikir jernih. Kalau hal-hal yang kayak gitu patut dihindari. Begitulah kira-kira. Saya pun masih berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Saya suka motor-motoran, mudah-mudahan hobi saya ini bisa membuat saya senang dan membawa semua orang lain juga ikut senang. Jadi seperti itu. Jadi case clear ya tentang balapan Lembang ya. Ya. Aduh, mudah-mudahan hal yang kayak gini nggak ada lagi lah. Cuman saya perlu buat video ini ya untuk meluruskan lah ya. Jangan sampai faktanya jadi belok gitu. Ya, terima kasih lah, mudah-mudahan suka sama videonya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Mudah-mudahan bisa membuat satu informasi yang bermanfaat sih. Saya nggak minta like, subscribe di video ini. Saya nggak minta share dan nggak minta komen. Saya cuma minta kalian lebih bijak dalam bersosial media. Termasuk saya juga saling mengingatkan ya. Udah gitu aja. Dadah. Matiin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.